Prabowo mengendalikan titik yang ditangkap dari dua peristiwa itu adalah apakah Jokowi sedang menjalankan politik dua kaki dalam artian mendukung keduanya baik Prabowo maupun Ganjar. Lalu bagaimana saat putaran akhir telah tiba pemirsa, Jokowi kira-kira akan mendukung siapa? Seberapa besar pula efek dari dukungan Jokowi ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada 3 narasumber, yaitu ada politikus dari PDI Perjuangan, yaitu ada Bung Pandana Baban, dan kemudian hadir pula Wakil Ketua Umum Gerindra, yaitu ada Bang Ferry Juliantono, dan juga ada politikus senior dari Partai Gelora, yaitu ada Bung Fahri Hamzah. Selamat petang semuanya. Petang. Selamat sore. Ya, pertama saya mau ke Bung Fahri Hamzah terlebih dahulu. Ini tampaknya Pak Jokowi main politik di dua kaki ya, mendukung Prabowo juga iya, mendukung Ganjar juga iya nih dalam ajang Pilpres 2024. Bung Fahri melihatnya gimana? Ya, pertama-tama apa kepentingan nasional kita untuk melalui transisi dan pemilu ini secara baik. Saya kira itu yang harus menjadi kesepakatan umum. Jangan terlalu terus-menerus kita melayani hasrat-hasrat juga kehendak-kehendak jangka pendek kita. Saya sendiri percaya bahwa Pak Jokowi itu sebagai orang yang sudah memimpin selama 2 periode, pastilah yang dominan di dalam pikirannya adalah ide-ide besar bagi masa. Melihat langkah ini, saya lihat gambar besarnya bahwa di kepala Pak Jokowi sekarang itu didominasi oleh pikiran pertama, atau ada 2 pikiran paling tidak yang saya lihat dominan. Karena kita suka apa tidak, 2 pemilu terakhir yang beliau menangkan, terutama di nasional, selain sebelumnya mengikuti pemilu di Jakarta yang berefek juga pada Pilkada Jakarta, sangat membelah. 2 pilpres yang beliau lalui dan dia menangkan, itu juga menciptakan pembelahan yang luar biasa. Dan saya kira di dalam benak Pak Jokowi sekarang adalah bagaimana dia mengakhiri pembelahan ini. Sampai saya mendengar beliau mengatakan, saya akan cawe-cawe untuk mengakhiri pembelahan. Jadi ada pikiran rekonsiliasi yang sangat besar, yang kita harus hargai kalau memang itu adalah pikiran yang paling dominan dari beliau sekarang gitu. Nah, pikiran kedua tentu adalah pikiran tentang legacy, tentang warisan gitu. Itu sebenarnya juga pikiran besar karena faktanya Pak Jokowi memang melakukan hal-hal yang belum dituntaskan oleh presiden-presiden sebelumnya, ya, infrastruktur, ya, macam-macam monumen besar seperti kereta api cepat dan sebagainya. Termasuk juga yang paling berani adalah kota negara yang baru. Jadi di dalam pikiran Pak Jokowi juga ada pikiran tentang legacy selain rekonsiliasi. Menurut saya tidak selayaknya bahwa apa yang beliau lakukan hari-hari ini dan juga apa yang terjadi pada keluarganya, ya kan, pakaian yang dipakai, ketemu siapa dan sebagainya itu, kita interpretasi secara partisan untuk kepentingan jangka pendek kita. Lebih-lebih sebenarnya hasrat pada penggembira, penonton sepak bola yang selalu ingin jagonya menang gitu. Itu supaya kita bisa melihat politik secara lebih tenang. Sebab kalau kayak begini kan repot. Pak Ibu pakai baju apa, besok presiden ketemu siapa. Lalu setiap rapat kabinet akan dicurigai sebagai dukungan kepada Pak Prabowo misalnya. Dan menghindar dari Pak Ganjar karena Pak Presiden. Sebaiknya presiden itu dibaca pikiran-pikiran besar. Semua harusnya berharap bahwa akhir daripada masa jabatan kedua Bapak Presiden ini
memang akan meletakkan fondasi yang baik bagi bangsa kita ke depan. Saya sering mengatakan rekonsiliasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi 2019 itu bukan insiden, itu monumen. Karena setelah itu kemudian ada ketegangan yang meningkat di Laut Cina Selatan, ada COVID yang tidak banyak negara bisa menyelesaikan dengan baik, dan ada perang Rusia-Ukraina. Baik. Satu topik-topik dunia yang memerlukan persatuan. Karena itu saya kira apa yang telah terjadi pada dua kekuatan yang berseteru pada dua pilpres terakhir ini harus disyukuri sebagai sebuah kenyataan begitu ya, yang telah menyelamatkan kita semua gitu. Jadi cara berpikirnya mesti begitu. Daripada cara kita berpikir yang menyeretnya ke dalam cara berpikir yang sangat bijak sekali tentunya Bung Fahri. Tapi tidak bisa kita pungkiri juga bahwa Pak Joko Widodo adalah bagian dari PDIP. Kemudian juga kita melihat kemarin ada hasil survei menunjukkan siapapun yang dipasangkan dengan Erick Thohir ini dari hasil hitung-hitungan lembaga survei akan menjadi pemenangnya. Nah, ini kita bisa mengkorelasikan tidak ada pesan atau makna mungkin yang bisa kita tangkap, Bung Fahri. Begini, keanggotaan partai politik di Indonesia ini tidak membuat orang itu bisa sepenuhnya dapat dicalonkan. Itu perlu dicatat itu ya. Tidak ada partai politik pada pemilu-pemilu sebelumnya yang bisa mencalonkan seseorang. Satu. Yang kedua, tidak ada partai politik yang bisa berkuasa sendiri apabila dia mengejar majoritarian di parlemen. Tidak ada satupun. Itu sebabnya posisi seorang calon presiden dan bahkan kemudian posisi seorang calon atau seorang presiden itu tidak mungkin bisa diklaim sendiri. Itu harus disadari itu. Sistemnya kayak begitu. Kita yang menciptakan sistem kayak begini. Jangan kemudian kita salah memandangnya bahwa presiden itu setelah dilantik dia adalah milik semua orang, milik kabinetnya, milik seluruh pemerintahan dan bahkan milik negara ini begitu. Jadi cara melihatnya menurut saya yang perlu diperbaiki, sebab terus-menerus menyeret presiden dalam pandangan-pandangan partisan menurut saya tidak baik. Oke, baik. Sekarang kita menuju ke Bung Panda. Bung Panda, silakan dengan komentar Anda. Bagaimana kalau seandainya tiba-tiba ketika sudah 2 putaran mungkin berubah, Pak Jokowi mungkin memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto? Jadi kita ini dengan presenter yang dengan interpretasi, cari jodoh, ketemu jodoh, segala, itu analisa kemudian ke depan tersesat gitu loh. Mereka ini kerja, kemudian Menhankam itu berkaitan dengan Pindad, kemudian Erick berkaitan dengan Pindad, dan kemudian juga Hankam banyak masalah yang disoroti oleh DPR. Bagaimana cerita pembelian pesawat yang tua, bagaimana kemudian ada PT yang dapat keistimewaan. Itu Koni, pengamat militer yang cantik itu kritiknya tajam dan akurat. Jadi saya pikir Menhankam ini juga punya banyak permasalahan. Dan kemudian dicoba diselesaikan, dibantu Jokowi dengan membawa Erick. Jadi dilihat secara proporsional dan tidak mungkin 1 menit pun, 1 detik pun suasana itu dipakai oleh Jokowi untuk kampanye politik. Ya enggak lah gitu loh. Jadi saya terus terang mengharapkan kita melihat ini semua perjalanan kepemerintahan ini normal, tidak mesti dikaitkan kemudian Erick dijodohkan dengan Prabowo, kemudian Prabowo nanti akan dipasangkan dengan si ini dan sebagainya. Saya pikir kita juga merendahkan presiden kita untuk kerjaan yang begitu-begituan gitu loh. Tidak bermaksud untuk merendahkan presiden dan juga bukan sebuah interpretasi presinter. Tapi kan begini, kalau kita lihat kan memang kerjaannya kerjaan negara. Oke. Bukan sekarang presiden itu datang ke menggelar pekerjaan negara, pekerjaan pemerintah, bukan dalam kaitan jodoh-jodohin si Erick sama Prabowo. Tapi kalau atau mempererat hubungan mereka, tidak gitu loh. Tapi ini kan kita melihat merujuk pada dinamika politik yang ada di belakang. Tidak bermaksud menyesatkan masyarakat di Indonesia, tapi ini juga tentunya pertanyaan dari masyarakat. Kita nanti akan mendengar suara dari Gerindra seperti apa melihat fenomena ataupun juga dinamika yang ada. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Kabar Petang.